Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ale Ramadhani Rahma dengan NIM 2510072. Jadi hari ini saya akan presentasi dengan topik cara sederhana mengurangi sampah plastik melalui kebiasaan menggunakan tumbler. Setiap hari kita pasti meminum air di rumah, di kampus, ataupun saat bepergian. Tapi tanpa kita sadari, wadah yang kita pilih ikut menentukan dampaknya bagi lingkungan. Minum air adalah kebiasaan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun yang sering luput kita pikirkan adalah bagaimana pilihan sederhana seperti botol minum bisa berdampak besar jika dilakukan terus-menerus. Masalah yang terlihat sepele tetapi dampaknya nyata, yaitu bola plastik sekali pakai masih digunakan setiap hari. Umumnya hanya dipakai sebentar, lalu dibuang, yang dimana sampah plastik itu sulit terurai dan terus menumpuk. Botol plastik juga menjadi salah satu penyumbang sampah lingkungan. Karena dianggap praktis, botol plastik sering menjadi pilihan utama. Padahal kebiasaan ini terus berulang dan akhirnya menumpuk menjadi masalah lingkungan yang semakin sulit dikendalikan. Apa sih yang akan terjadi jika kebiasaan ini dibiarkan? Yang pertama, sampah plastik akan semakin menumpuk. Yang kedua, lingkungan akan menjadi kotor dan tidak sehat. Lalu ekosistem akan terganggu. Dan yang terakhir, beban pengelolaan sampah akan semakin besar. Menggunakan tumbler sebagai wadah minum sehari-hari adalah solusi sederhana untuk mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai. Tumbler itu mudah dibawa, dapat digunakan berulang kali, dan praktis untuk berbagai aktivitas, sehingga dapat membantu membentuk kebiasaan yang lebih ramah lingkungan. Solusi ini tidak membutuhkan perubahan besar dalam rutinitas. Kita tetap minum seperti biasa, hanya dengan wadah yang berbeda. Karena itulah penggunaan tumbler menjadi langkah kecil yang realistis dan mudah dilakukan oleh siapa saja. Kenapa tumbler menjadi pilihan yang tepat? Yang pertama, dapat digunakan dalam jangka panjang dan lebih hemat dibandingkan membeli botol plastik terus-menerus. Yang kedua, dapat menjaga suhu minuman lebih lama. Yang ketiga, mudah dibawa dan mudah disimpan. Yang keempat, membantu mengurangi sampah plastik. Selain ramah lingkungan, tumbler juga memberi manfaat langsung bagi penggunanya, baik dari sisi kenyamanan maupun pengeluaran. Tumbler bukan sekedar wadah minum, tetapi bagian dari kebiasaan yang lebih bertanggung jawab. Kenapa perubahan ini perlu dilakukan sekarang? Yaitu karena penggunaan botol plastik masih sangat tinggi, yang dimana sampah plastik sulit terurai, yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Perubahan kecil dari banyak orang bisa memberikan dampak yang besar. Ketika satu orang mulai berubah, dampaknya mungkin kecil, namun jika dilakukan bersama, hasilnya akan jauh lebih terasa. Lalu manfaat yang bisa kita rasakan bersama yaitu untuk individu adalah lebih praktis, lebih hemat, dan terbiasa hidup lebih peduli dengan lingkungan. Dan untuk lingkungan, yaitu sampah plastik berkurang dan lingkungan bisa lebih bersih dan nyaman. Manfaat ini tidak hanya dirasakan sekarang, tetapi juga dalam jangka panjang dan untuk generasi yang berikutnya. Sekarang saatnya kita mulai dari hal yang paling mudah, yang dimana tidak membutuhkan usaha yang besar, bisa langsung diterapkan dan memberikan dampak nyata jika dilakukan bersama. Mulai hari ini, biasakan membawa tumbler dan kurangi penggunaan botol plastik. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten. Perubahan dimulai dari kebiasaan sehari-hari. Langkah kecil yang dilakukan secara terus-menerus akan membawa perubahan yang besar. Beralih ke tumbler adalah pilihan sederhana untuk masa depan yang lebih baik. Perubahan besar tidak selalu dimulai dari langkah yang rumit. Ketika satu orang mulai membawa tumbler, dampaknya mungkin terasa kecil. Namun, jika kebiasaan ini dilakukan bersama, pengurangan sampah plastik bisa terjadi secara nyata dan berkelanjutan. Inilah alasan mengapa perubahan sederhana seperti ini perlu dimulai dari sekarang.
Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.